Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya subuh kita masih diberi kesempatan untuk salat berjamaah subuh. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Ya, kita menyambung materi pengajian kita, yaitu keutamaan dan keistimewaannya Yasenge Sempajang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan Sempajange akan memberikan cahaya bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Itu kayaknya terakhir pada pertemuan sebelumnya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Napuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan. Ya, barang siapa yang menjaganya maka baginya cahaya dan bukti keselamatan pada hari kiamat. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, napuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam makada as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Kemudian hadis dari Buraidah radhiyallahu an, Abu Adatoi Nabi makda basyiril masya'ina fi dhulmil lailil jama'ati fil masjidi binurit tamma fi yaumil qiyamah. Pakariyawi tahu angkai lama berjamaah riwat tuma petang, ya riwat tuma petang lama berjamaah. Jadi maksudnya kira-kira hadis ini adalah yang salat berjamaah maghrib, isya dan subuh. Pak berjamaah riwat tuma petang binurit tamma fi yaumil qiyamah akan diberikan cahaya yang sempurna di hari kemudian. Melo yari cahaya ya. Ya, kita jelaskan dulu bahwa cahaya itu dibutuhkan sejak kita di dalam kubur. Cahaya akan diberikan berdasarkan amal-amal saleh kita. Ya, dalam surah Al-Hadid itu panjang penjelasan tentang cahaya. Surah Al-Hadid ayat 12 sampai ayat 15. Ya, ternyata yang punya cahaya di hari kemudian itu semua orang yang pernah mengucapkan kalimat dua syahadat. Walaupun itu orang munafik, nama munafikin kata cahayana. Persoalannya cahayana munafik matuk ketika dibutuhkan waktu petang berjalan menuju sirat mau menyeberang ke surga, kadang padam, kadang menyala. Padam ilopona indo ajewe. Di surah Al-Hadid disebutkan tentang cahaya ini. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil ladzina amanu. Ya rasoe makadai munafik uranewe atau munafik makun raye. Lilladzina amanu ritau matapoi na pudangi to batapoi makada unzurna naqtabis min nurikum. Nasaba yaro cahayana atau munafi'e termasuk di dalam Al-Qur'an itu
ciri-ciri orang munafik, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang yang munafik, di antara tanda-tanda orang munafik itu makutu sempajang, ciri-ciri ini. Ya, maka dah mutai syahadu la ilaha illallah tapi dia nak pigawi sempajangnya. Nah, ini nama masyarakat muslimin dalam surah hadid, unzurna naqtabis min nurikum. Tahajak, tunggu kami jauh mau meloki macio ri cahayamu. Bayangannya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang gelap gulita kita butuh cahaya. Nah, ini cahayana orang munafik itu padam, mati nasabah, tidak ada amal kurang amal salehnya, tidak ada amal salehnya beramal saleh lagi, tania karena buang Allah Subhanahu wa taala. Nama kedai tau mata yang punya cahaya pas sempajangnya kira-kira masyarakat muslimin, apalagi pas sempajang 5 petangnya makedai irji'u irji'u wara'akum faltamithu nura elisu kunaseng. Nah, ini orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan mengatakan kembalilah kalian ke belakang, dan carilah cahayamu sendiri. Cari cahayamu sendiri. Apa puran isur mas sempajang, dia mas sempajang. Di situ juga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambarannya bahwa as-salatu nurun. Adanna Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Muslim. Jadi bahkan jagi sempajata karena cahaya salat itu adalah cahaya. Apalagi orang yang salat riwayat cuma petang, maka dia Nabi ta binuri tamma fi yaumil qiyamah, diberikan cahaya yang sempurna di hari kemudian. Dan tidak semua orang diberikan cahaya yang sempurna. Taitani pas sempajar riwayat cuma petangnya. Siaga tomi tahu masyarakat muslimin bandingkan ketika kita salat Jumat. Loki gamana ngirupak Jumain apa no masih ekor Jumain di luar salat Jumat. Masyarakat muslimin ini yang perlu kita jaga salat. Kemudian selanjutnya keutamaan dan keistimewaan salat. Salat itu menjadi sebab utama masuk surga sebagai pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya dari Rabi'ah bin Al-Qab As-Salami radhiyallahu an. Ini riwayat hadis juga diriwayatkan oleh Muslim. Ia nak ceritai Rabi'ah bin Qab, maka dah kurasi di waktu ulayani bi Nabi sallallahu alaihi wasallam melima jenne satu malam hari si bawa ka mabni ka si bawa Nabi ta uladeni bi Nabi ta gelokna Nabi sallallahu alaihi wasallam melima jenne walang wae semua kebutuhannya saya layani. Kemudian napudangan Nabi ta berterima kasih, Nabi ta koya nasro Rabi'ah bin Ka'ab, maka mintalah kepadaku maka saya akan memberikan apa yang kamu inginkan. Nama kedai Rabi'ah bin Ka'ab, aku mohon kepadamu ya Rasulullah agar aku menjadi pendampingmu di surga. Ya, parilaun na ye Ka'ab bin Rabi'ah bin Ka'ab, maka dah pancaji ka pendampingmu ke surga. Ya, aku mencaji ki den nami nama kada milau ka patamato ka surga. Nah, ye mele mencaji pendampingna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ke surga. Nah, maka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam hal min akhar angka lainnya parilaun, adakah permintaanmu yang lain? Nah, maka Rabi'ah bin Ka'ab ya ia miro degaga willau lain, ia miro parilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pancaji ka pendampingmu ila surga. Ya, karena cita-cita manusia yang tertinggi masyarakat muslimin sebenarnya itu adalah masuk surga bersama keluarga yang paling tinggi. Cita-cita yang paling tinggi adalah masuk ke dalam surga. Ia naruh nyamang kira-kira yang tidak bisa dibicarakan, tidak bisa terbetik, tidak pernah terbetik oleh pikiran. Nah, ia naruh lau Rabi'ah bin Ka'ab, nama kedai Nabi ta fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka dia Nabi ta komelo ko balik willawi ko bong Allah Ta'ala waleko supaya kamu menjadi pendamping saya di surga. Inni tolong saya nasa Nabi ta. Iya Nabi ta milo tolong.
tolong saya dalam dirimu supaya memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini adalah pakan jagi sempajamu, pakan jagi sujudmu. Ya rona pudang ibudang nabita, ibudang Ka'ab Rabi'ah bin Ka'ab narik komelo ko mencaji pendampiku ila surga. Inni ala nafsika bi kasratis sujud. Hadis riwayat Muslim. Ya, makanya Nabi tolong saya, perbanyaklah, perbaikilah sujudmu, pakan jaki sempajamu. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya keistimewaannya sempajangnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, makanya Nabi man gada ilal masjidi aw raha, barang siapa yang berangkat ke masjid atau pulang dari masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzlan kullama gada aw raha. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi makanya Nabi nigi tahu lau masjid atau lisui poli masjid ya lisui poli mak birja dena lau mimatin roku masjid ya pokoknya lau masjid untuk salat kemudian kembali dari masjid setelah salat. Maka Nabi ipasadiangi kau buang Allah Ta'ala baginya di surga tempat nuzulan onrol lepang tempat-tempat singgah di hari kiamat. Iya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjina Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan janji Allah Subhanahu wa taala yang bisa membangunkan kita rumah di surga adalah salat. Yang bisa membangunkan kita nuzulan tempat-tempat singgah di surga. Jadi angka lepang tahu ke surga karena sempajang. Yang bisa membangunkan kita rumah, karena itu Nabi taman hafiza 12 min muaqqadin bunya lahu baitan fil jannah. Niki kita jagai 10 2 rakaat sampaja sunnah lai bangun bola ila surga. Kita meninggal ada rumah kita di surga. Kita meninggal ada tempat-tempat istirahat kita di surga. Ternyata karena apa masyarakat muslimin? Amalannya adalah amalan salat, amalan sempajang. Jadi ini kalau umpamanya masyarakat muslimin, kalau kita mau punya rumah di surga pakai yakin ya sempajata insyaallah. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni antara satu salat dengan salat lainnya. Maka dari Nabi dari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa kalingai Nabi sallallahu alaihi wasallam puade makana la yatawadda'u rajulun muslimun fa yuhsinul wudu'a, tidaklah seseorang beriman itu berwudu nanapakan jakiwi jenekna fa yusalli salatan illa ghafara lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Orang yang hadis ini menjelaskan orang yang berwudu kemudian napakan jakiwi jenekna kemudian salat sempajang illa kecuali ya dan pengangi dosana kopong Allah Ta'ala sampai salat berikutnya. Jadi ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang akan datang ya dosa yang sampai salat berikutnya sebelum dan pengamema puang Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupa sempajangnya seakan-akan memang dia jaminannya sudah surga masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antar dia ketika orang napakan jaki bijinna napa masam pajang dosanya sampai salat berikutnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menghapus dosanya juga sebelumnya. Nabi dalam hadis masih diriwayatkan oleh dari Utsman bin Affan radhiyallahu an nang kalingatoi Nabi makna
seorang muslim yang salat fardu dengan menyempurnakan wudunya, khusyuk dan ruku, niscaya hal itu akan menjadikan penghapus dosa sebelumnya selagi dia tidak melakukan dosa besar. Selagi tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil, yang mana dosa besar? Itu ciri-cirinya dosa besar ya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas ancamannya di akhirat, sibawa ancamannya di dunia. Pada kan membunuh ancamannya jelas membunuh. Ancamannya yang jelas makan riba dosa besar. Ancamannya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Memakan harta anak yatim, memakan harta orang lain. Yang disebutkan itu dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, banyak di situ dosa-dosa. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya perlakuan itu zina, itu ancaman dosa besar. Tapi selama dosa-dosa kecil, insyaallah nak dampengamoi, nak dampungangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya keutamaan salat berjamaah ini menunggu salat umpamanya antara salat maghrib monroi komasiji mataja sempajang isya. Ya ia na tahu ya doanga ko malaikae. Napuade Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, maka ala adullukum ala man yamhullahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi darajat. Melok ko kalau pudan nasan Nabi sesuatu yang dapat menghapus dosa dan meninggikan derajat. Nah maka dari sahabat Nabi qalu bala, sahabat-sahabat berkata bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami mau mendengar apa yang bisa mengeluarkan kita dari dosa. Nah maka dari Nabi isbagul wudu'i alal maqarihi wa kasratul huta ilal masjidi, yaitu beliau bersabda, berwuduklah pada saat yang sulit. Ya, di antara hal-hal yang kalau itu dilakukan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu dan menghapus dosamu. Yang pertama, maka dari Nabi berwuduklah di waktu sulit. Satu, berwuduk majenne kuna Nabi di waktu sulit. Yang dimaksud berwuduk di waktu macek motoi la motoki majenne. Ya jenne masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada wudu yang dilakukan untuk melakukan yang wajib pada meloki mas sempajang. Tapi ada wudu sunnah. Di antara wudu sunnah meloki matindro kita berwudu. Kita berwudu disunahkan, bahkan riwayatnya masyarakat muslimin Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ya Bilal bin Rabah asalallu kay jennena laus majenne. Nah si tungkat boleh majin Bilal bin Rabah mas sempajang salat sunnah wudu'i. Makanya dari Nabi SAW di depannya sahabat, di depan sahabat kemana sahabat isi puluh nama kedai Nabi SAW lari Bilal, Bilal aga mau pigau na uang kalingai sadanna sandalak mau aku suruga. Nama kedai Bilal, ya Rasulullah saya deka kau pigau pada mana mau. Nabi kau tahu apa sahabat-sahabat yang lakukan, itu juga yang saya lakukan. Nah maka dari Nabi SAW, tapi apa amalan yang kau lakukan secara khusus? Nah uang kalinya sadana sandala mau kau suruga. Nah maka dari Bilal bin Rabah sidimi kapang dari Nabi kau tahu iya upi kau ya karo asadalu ke jenneku loka majenne nari tungkat pura ka majenne mas sempaja sunnah kaduan rakang yang nariasa salat sunnah wudu. Ini amalan andalannya Bilal bin Rabah. Jadi sebenarnya kita diharapkan punya amalan andalan. Biasanya amalan wadifah. Apa amalan andalan kita? Ya umpamanya Ibnu Mas'ud amalan andalannya salat tahajud. Bilal bin Rabah amalan andalannya salat sunnah wudu. Ada sahabat yang amalan andalannya adalah puasa sunnah. Nah sahabat biasa tu yang kalinga maka ia surga itu ada 8 pintu dan orang dipanggil pintu surga memanggil orang yang
senantiasa berdasarkan amalannya. Angka dari pintu Ar-Rayyan, pintu surga Ar-Rayyan asana nauli puasai. Ya, semua berdasarkan amalan andalan kita. Ini masyarakat muslimin agak kira-kira amalan andalan kita. Angkana amalan andalan. Ada orang amalan andalannya naik umrah, ada yang bersedekah setiap hari. Kita tidak tahu setiap pagi. Engkau tahu setiap pagi lepangi ke masjid pertama duit wallahu alam berapa jumlahnya, tapi tidak tiap hari dilakukan. Cek dek mi kapan tapi nama kalian Nabi ta inna habul amali indallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita lakukan terus-menerus walaupun itu sedikit. Bilal bin Rabah hanya berwuduk dalam keadaan sulit pun dia berwuduk. Nah, ya dan pengangi dosana berdasarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa kasratil huta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid, memperbanyak langkah menuju masjid. Sehingga memang beda pahalanya masyarakat muslimin orang yang berkendara ke masjid dengan orang yang berjalan ke masjid. Orang yang berjalan ke masjid, bahkan terkait dengan salat Jumat, memang disebutkan oleh Rasulullah SAW masya, berjalan ke masjid. Tapi kalau ya naik motor mau belok mobil masjid tak tulion lagi naik motor. Tapi yang jelas beda pahalanya. Kemudian yang ketiga, menunggu salat setelah salat. Ya, menunggu waktu salat, masa jam maghribi menunggu waktu salat. Apalagi dalam hadis lain diriwayatkan oleh Bukhari, orang yang menunggu salat setelah salat menunggu salat berikutnya, angkai malaikat dia napa jamil doang maka Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ia miru napa kuli malaikat ritau matajenge waktu sempajang. Asal ada itu nak gosip ya mi kumondri ku masjid macarita mi napuraman na cerita bali bolana. Tinggal di masjid, tapi yang dilakukan mengaji mastikir dari Allah Ta'ala. Itu yang didoakan oleh malaikat sampai selesai salat. Maka malaikat Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, oh puang ada pengangi dosana ya roh tomat tajenge waktu sempajang, warhamhu ya Allah amasiwi, rahmatilah orang yang menunggu waktu salat sampai masuknya selesai waktu salat. Iya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah banyak biasa tinggal setelah salat maghrib nasa poncok mi, tapi yang dilakukan wallahu alam apakah cocok illa dongamu ya ko malaikat. Kemudian selanjutnya, pahala orang yang keluar untuk salat bagaikan pahala orang yang menunaikan haji saat dia sedang ihram. Riwayatuna ihram haji pada pahalan atau sempajang. Ia sempajangnya digambarkan juga dalam hampir beberapa hadis hampir sama dengan orang yang melakukan ibadah-ibadah lain. Ini orang yang keluar dari masjid setelah salat berjamaah dapat pahala pada pahalana orang yang berihram haji. Nah, puadai Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 251, maka dari Nabi man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubatin. Nigi tahu masuk boleh bolana untuk laksanakan sempajang wajib. Maksudnya keluar dari rumah menuju masjid. Fa ajruhu ka ajril haji wal muhrim. Pahalana pahalana tau haji riwattunna muhrim. Wa man haraja ila tasbihid duha, nah nigi masuk boleh bolana untuk melaksanakan salat duha. Jadi ada hadis itu yang menyebutkan afdalus salati fil baiti illal maktubah. Seafdal-afdalnya salat itu adalah di rumah kecuali salat wajib. Jadi sempajang sunnah malebbi boleh. Tapi ada hadisnya, dalam hadis ini disebut ternyata ada keutamaannya orang yang keluar dari rumahnya pergi di masjid untuk salat duha.
angka ala birna okoi bolana tapi loy masjid mas sampaya dua. Ini hadisnya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya di waktu pagi untuk salat duha, maka pahalanya bagai orang yang umrah. Jadi mungkin kita salat di duha di rumah afdal, tapi orang yang keluar dari rumahnya pergi di masjid untuk salat duha, maka pahalanya sama dengan salat orang yang umrah. Illa iya fajarhu ka ajril umrah wa salatan ala ithru salati la lagwan bainahuma kitabun fi illiyin. Begitu pula masyarakat muslimin disebut salat yang satu setelah salat sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala di antaranya dan di dalamnya tidak ada kelalaian, maka Allah mencatatkan baginya di dalam al-lijin. Apa itu illiyin? Dalam surah Al-Mutaffifin, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ya, ada buku-bukunya penghuni surga yang namanya al-illiyin. Orang-orang yang senantiasa menunggu waktu salat. Ia dicatat jadi matajang waktu sempajang antara maghrib dengan isya monre ko masjid matajang waktu sempajang macatai malaikat dalam buku illiyin, maka da angka itu mapigau decing. Orang yang salat. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya orang yang biasa salat berjamaah, yaitu 5 makbir jamaah ki. Suatu waktu terlambat ki makbir jamaah, maka baginya pahala orang yang melakukan salat berjamaah. Dajar makbir jamaah memang nah karena ada uzur. Umpamanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melo ya mas sempajang asrap, tapi pas sempajang berjamaah memang. Pas nadapi waktu asrap melo jambang purai bang tapi melo tama kamar mandi purai jambang, kemudian berurut kembali ke masjid pajani temas sempanya lisun, maka dia tetap dihitung telah melaksanakan salat berjamaah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang disahihkan oleh Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud. Kemudian orang yang bersuci lalu berangkat untuk salat, maka dia dianggap dalam keadaan salat hingga kembali. Ya majenne ki okobolata, kemudian kita pergi di masjid untuk salat, maka napaki majin napaki jokka masjid, nacata ni pahala, nacata ni malaikat sebagai pahala salat. Dicatat ni sebagai pahala salat berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, napuade Nabi tamakada idza tawadda ahadukum fi baitihi thumma atal masjid kana fi shalah hatta yarji. Nigi kita majenne okobulana, kemudian mendatangi masjid, ya kemudian mendatangi masjid, maka bahkan Nabi Sallam, maka dia dihitung sudah salat hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya, pahalanya sudah dihitung sudah salat. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga terdapat riwayat dari Abu Hurairah yang dinyatakan berasal dari Rasulullah, sejak salah seorang dari kalian keluar dari rumahnya menuju masjid, maka langkah satunya dicatat dengan kebaikan dan langkah satunya dicatat sebagai penghapus dosa sampai dia kembali. Jadi harus sempajangnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala hampir sama dengan pahala salat lain. Ada itu salat isyraq, alhamdulillah banyak yang lakukan. Ya, itu disebutkan nigi kita mas sampaya subuh, nigi kita mas sampaya subuh si bawa berjamaah. Nah inapa monroi ko masjid gangkan na isyraq, gangkan sampai isyraq terbitnya, karena dalam salat itu tidak boleh orang salat pas terbit matahari, menunggu sempurnanya terbit matahari. Maka pahalanya dalam hadis disebutkan kahajan umratan tamatan, pada itu pahalanya sama dengan orang haji dan umrah yang sempurna. Ini ada orang yang mengatakan bahwa masa sempajam mina pada pahalana umrah. Ini salat yang tidak biasa. Salah satu bentuk motivasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih.
Di Tarjih Muhammadiyah juga sudah diputuskan bahwa salat isyarat itu adalah disyariatkan. Ya masyarakat muslimin, terkait dengan keutamaan salat yang kita sudah bahas, keutamaan dan keistimewaan salat sudah 3 pertemuan. Saya kira itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjut ke rukun sunnah dan wajib salat yang saya kira perlu dipahami, karena terkait hal-hal yang bisa menyebabkan kita nanti sujud sahwi ketika melupakan yang wajib, melupakan yang rukun. Kapan kita itu rukun wajib harus bisa dibedakan. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.